Perkenalkan, nama saya Fernando Joshua Tagius dengan NIM 230211001111. Di video ini saya akan menjelaskan tentang modul 16.2.6 Live Research Network Security Threats. Untuk objektif di sini ada 3 objektif. Pertama, explore the SANS website, identify recent network security threats, dan yang terakhir detail as specific network security threats. Kita masuk pada part yang pertama, explore the SANS website. Jadi kita buka dulu website SANS-nya. Lalu kita pada step yang pertama, sini kita masuk pada resource. Kita klik free resource. Oke, di sini untuk free cyber security resource-nya ada 8. Yang pertama ada webcast, white papers, posters, and cheat sheet, blogs, security policy templates, free tools, internet storm center, dan cyber security live streams. Masuk pada step yang kedua, locate the link to the CIS Critical Security Controls. Pertama sini kita buka CIS-nya dulu. Ini CIS Critical Security Controls. Lalu buka pada menu resource. Selanjutnya, select one of the control and list implementation suggestion for these controls. Oke. Sini sebagai contoh, saya memilih inventory and control of enterprise asset, di mana ini inventory and control of enterprise asset ini untuk implementasinya itu digunakan untuk menemukan dan memelihara inventaris perangkat aktif, mengaudit perangkat baru secara berkala dan memastikan mereka sah dan sesuai standar. Dan yang terakhir, memblokir dan mengisolasi perangkat yang tidak dikenal dari jaringan utama. Selanjutnya, untuk step yang ketiga, locate the newsletters menu. Highlight the resource menu, select newsletters. Oke. Kita balik ke website SANS. Lalu kita cari newsletters ya. Oke, di sini untuk newslettersnya ada 3. Yang pertama News Bytes, di mana News Bytes ini berisi komentar ahli dan berita ringkasan dari dunia keamanan cyber terbaru. Dan yang kedua itu RIS, di mana RIS ini ringkasan mingguan ancaman keamanan terbaru berdasarkan masukan dari komunitas. Dan yang terakhir itu OUCH, di mana OUCH ini ditujukan bagi pengguna akhir untuk meningkatkan pemahaman umum tentang keamanan. Oke, masuk pada part yang kedua, identify recent network security threats.
from the masuk pada step yang pertama, locate the risk consensus security alert newsletter received. From the newsletter page, select save for the risk the consensus security alert. Scroll down to first format and select a recent weekly newsletter. Review the note, some security issues and most popular section. Kita masuk pada risk. Oke, di sini ada artikel yang telah yang selalu diupdate. Termasuk saja yang paling terbaru di sini. Ini Internet Storm Center Spotlight. Saya setelah membuka artikel ini sebelumnya, jadi untuk artikel ini membahas tentang insiden keamanan cyber terbaru, tips pertahanan, dan eksplorasi teknik serangan atau perlindungan yang relevan. Lanjut pada step yang kedua, identify site providing recent security threats information. Okay, the site identify some other website that provides recent security threats information. Please. Oke, sini untuk website yang seperti website SANS ini saya telah carinya dan saya mendapatkan yang pertama sini Blipping Computers, dimana untuk Blipping Computers ini di sini dia ini sebuah website yang sebuah situs web berita dan komunitas yang berfungsi pada keamanan cyber, teknologi, dan pemecahan masalah komputer. Dimana di Blipping Komputer ini yang memiliki portal berita keamanan, lalu ada juga forum komunitas teknologi, dimana tempat bagi pengguna dan ahli IT untuk berdiskusi dan mencari solusi atas berbagai teknis. Oke, nah itu masuk saja pada part yang ketiga, detail a specific network security attack. Untuk part yang ketiga ini saya telah mengisi sebelumnya. Jadi di sini yang step pertama, complete the following form for the selected network attack. Untuk name of attack-nya ini WannaCry ransomware attack. Untuk tipe penyerangan di sini ransomware. Untuk tanggalnya ini dimulai pada 12 Mei 2017. Lalu komputer atau organization affected ini lebih dari 200.000 komputer di 150 negara, di mana negara yang terdapat itu ada di National Health Service atau NHS di Inggris, lalu di Renault Prancis, dan Deutsche Bahn Jerman. Lanjut pada how it works and what it did. Sini WannaCry
mengeksploitasi kerentanan Windows bernama Eternal Blue yang ditemukan oleh NSA dan kemudian bocor oleh kelompok hacker Shadow Brokers. Lalu malware malware mengenkripsi file di komputer korban dan menampilkan pesan permintaan tebusan dalam bentuk Bitcoin. WannaCry juga menyebarkan sendiri melalui jaringan lokal yang belum diperbarui atau self-propagating war. Untuk mitigation optionnya ini di sini mengedukasi pengguna tentang phishing dan file yang mencurigakan. Untuk referensinya, sini saya menggunakan dari Wikipedia. Terus ini untuk reflection questionnya sini. What step can you take to protect your own computer? Untuk menjaga komputer kita di sini, kita bisa selalu update sistem operasi dan software, lalu menggunakan antivirus yang terpercaya. Lalu sini kita juga bisa menggunakan password yang kuat dan mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Untuk pertanyaan berikutnya, what are some important steps that organization can take to protect themselves? Pertama, sini kita bisa terapkan kebijakan keamanan yang ketat, lalu melakukan pelatihan keamanan cyber untuk staff, lalu backup data secara berkala dan enkripsi data penting, lalu menerapkan prinsip akses minimum. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.